Baraya Kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita bersua kembali di radio streaming Baraya dari barayakita.com. Berita positif dan inspiratif langsung dari Jalan Peta nomor 168E Bandung. Saya Andes Media akan menemani Anda semua. Kita di kesempatan hari ini live ya, selain audio streaming, kita juga ada di Facebook @barayakita dan juga Instagram ya di barayakita.online. Jangan lupa nanti juga tonton berbagai video kami di channel YouTube kami @barayakita_official. Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda semua Baraya dimanapun Anda berada dan tetap sehat ya. Dan kami harapkan Anda juga mendapatkan inspirasi dari podcast kita kali ini karena kita pada kesempatan hari ini akan bareng seorang dokter yang cantik sekali. Langsung aja kita sapa, ada Dr. Evi Novitasari MM. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter cantik banget nih. Sehat semua. Alhamdulillah kita sehat semua dan senang sekali kedatangan dokter. Biar banyak informasi yang sehat-sehat ya supaya kita juga tetap sehat ya dok ya. Iya. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ya dok ya. Wajib. Betul sekali. Dan tentunya kita harapkan Baraya semua nanti bisa aktif ya di medsos. Silakan bisa komen nanti langsung nanti kita akan bacakan untuk Anda semua ya. Oke Dokter Evi, hari ini kesibukannya kemana aja? Dari pagi sih praktek, saya masih praktek, masih pegang pasien. Tadi sebentar izin karena hari Jumat agak santai, saya izin dulu sebentar ya saya bilang kayak gitu kan. Nanti sore sampai malam praktek lagi kembali di klinik. Sampai jam berapa dok? Sampai jam 9 biasanya. Sampai jam 9 malam, luar biasa ya kesibukannya dari pagi ya dok ya? Dari pagi. Alhamdulillah. Ini Dokter Evi, by the way, gimana aja nih dinasnya? Jadi memang pengalaman kerja saya dokter umum dan pernah beberapa di awalnya mulainya karena saya kan dari FK dari Jakarta. Dari Jakarta saya besar dan kuliah di FK UPN Veteran Jakarta. Cuman karena rezekinya sama jodohnya kayaknya di Bandung. Alhamdulillah. Jadi aku itu merantau. Ini ceritanya merantau nih ya, perantau ya. Merantaunya 2 jam ya, lewat Cipularang. Cepet ya dok ya. Iya. Jadi karena suami memang orang Bandung asli gitu. Kemudian sudah lulus, coba ngelamar, pernah di PMI Kabupaten Bandung. Oh, pernah juga. Pernah, memang nggak lama. Kemudian saya sempat di salah satu rumah sakit BUMN, di Rumah Sakit Umum Pindad, dari tahun 2012 sampai 2018 sebagai cukup lama sebagai kepala instalasi gawat darurat di sana. Oh, wow. Jadi memang passionnya yang gawat-gawat, passion aku tuh yang sukanya ngelihat pasien tuh berdarah. Kemudian ini apa nih diagnosisnya? Apa tuh kayak begitu? Gitu. Ternyata Baraya semua. Dia ini ya adrenalinnya tinggi ya. Gitu. Jadi aku kalau ngelihat pasien asma, ini sakit asma, kita datang waktu zaman jadi dokter IGD, praktek jaga malam. Udah ada pasien sesak, udah yang nafas aja susah. Iya dok. Dokter aku ini apa namanya asma gitu kan. Kita udah lihat dari jauh, jalan aja susah. Begitu masuk kita tanganin, kita kasih obat, kalau kita kasih terapi, kalau perlu sampai di nebu dan lain-lain. Begitu kita tunggu observasi sebentar, nggak lama kemudian pasiennya bagus, jalan ngomong ke kita, dok terima kasih udah enakan. Itu tuh luar biasa. Kebahagiaan tersendiri dok ya, yang luar biasa itu ya. Itu makanya saya hampir 8 tahun ya di sana. Di sana ya. Luar biasa. Itu tuh nggak terbeli sama apapun. Luar biasa. Iya. Berarti emang passionnya dokter kesana ya? Passionnya apakah emang dari kecil dokter tuh emang cita-cita jadi dokter atau ada hal-hal lain yang pengen dokter lakoni atau yang meleset gitu enggak? Jadi memang kalau background keluarga ada kayak om saya tuh memang dokter gitu, tapi orang tua memang bukan. Cuman orang tua memang menyarankan untuk nanti ngambil pendidikan yang kamu supaya nanti nggak susah cari kerja katanya. Jadi di bidang kesehatan katanya gitu. Jadi udah ada arahan ke sana ya. Dan saya pikir kalau kita nurut kata orang tua kayaknya nggak ada ya yang menjerumuskan. Iya gitu. Walaupun oke, papa maunya Evi jadi apa gitu kan.
oke lah coba masuk ke Fakultas Kedokteran, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Keterima, bisa selesaikan pendidikan dengan baik gitu. Dan lihat sekarang orang tua senang, orang tua bangga, dan ternyata benar kata orang tua saya. Begitu kamu jadi dokter, saya nggak rasanya sih nggak pernah ngelamar gitu bawa lamaran berkas lamaran ya. Iya gitu. Jadi memang ketika di rumah sakit itu butuh, oke, kita masuk, kita wawancara sebentar, dan alhamdulillah sih selama ini sampai hari ini saya dapat pekerjaan mudah. Ya mungkin itu ya dulu tujuan orang tua saya ternyata benar ya. Jadi ada doa dari orang tua yang memudahkan perjuangan Dokter Evi ya. Iya. Tapi dokter ini background keluarga ada yang dokter nggak sih? Ada om saya dokter. Om ada ya. Tapi orang tua enggak? Orang tua enggak, dan sepupu-sepupu saya banyaknya dokter. Oh. Tapi biasanya sih ada gitu ya. Tapi dokter nggak ada niatan dulu jadi selebgram gitu, atau jadi artis gitu. Secara gitu dokter cantik banget gitu loh. Nggak ada niatan dok. Aku jadi dokter aja deh. Soalnya Bara ini IG-nya itu udah lumayan banyak nih followernya ya. Jadi artis bisa nih. Tapi kalau misalnya ada yang narik ke dunia lain seperti jadi artis, jadi apa gitu dok, seni perang itu mau nggak sih dok? Sebenarnya kalau di sosial media gimana pun juga hari gini kita harus punya sosial media ya. Bener. Even kita dokter, kita misalnya politisi atau misalnya kita pejabat itu harus melek media sosial gitu. Karena fungsinya banyak sekali dan tantangannya ya memang kita harus ikutin. Kalau kita nggak bisa ikutin nanti kita ketinggalan gitu kan. Benar. Dan kalau untuk yang saya jalani untuk semacam endorse dan lain-lain, sebenarnya bantu aja sih teh. Aku gitu. Iya, jadi nggak ada fee, nggak ada apa, nggak komersil gitu maksudnya ya. Nggak ada gitu. Jadi memang tapi ya misalnya lihat juga kadang misalnya kalau saya lagi agak padat ya saya bilang saya pasti bantu untuk share, tapi misalnya jangan ditarget hari ini gitu. Nggak bisa ya kalau ditarget gitu. Tapi semuanya sih free, saya nggak ada ambil keuntungan apapun. Alhamdulillah, baik banget nih dokter. Kapan-kapan kita bisa ya, bisa tolong sama dokter bisa, ya. Bisa banget. Membantu orang banget nih dokter, baik sekali ya. Mudah-mudahan ya membawa berkah untuk orang banyak ya. Amin deh, mudah-mudahan. Oke, San dokter berarti udah berkeluarga, anaknya berapa nih dok? Anak satu. Usia 7 tahun, kelas 2 SD. 2 SD ya? Apa dia cita-citanya mau jadi dokter juga nggak nih? Aku udah arahkan, tapi kayaknya belum mau. Atau ngikut sama ayahnya yang katanya politikus ya? Gimana dia aja, kita dukung ya gitu ya. Sekarang kita nggak bisa paksain deh gitu, apalagi anak laki. Passionnya beda kan gitu, jadi ya gimana dia, dan kita kasih yang terbaik aja sih. Oke, mudah-mudahan yang terbaik lah ya dok ya. Yang terbaik. Karena orang tua pasti pengen yang terbaik ya dok ya. Yang terbaik. Oke, jadi dokter udah segitu banyaknya aktivitas, kegiatan. Ada cita-cita apa lagi nih dok ke depan? Ke depan, karena saya hari ini posisinya setelah saya keluar dari salah satu rumah sakit, memang fokusnya ke klinik. Ada beberapa klinik Pratama yang saya pegang, ada yang saya sebagai kepalanya atau salah satu pemiliknya. Dan ini menarik ya gitu ya, karena memang waktu itu memang berbeda manajemen suatu rumah sakit sama suatu klinik gitu. Tapi enaknya adalah kita bisa manage, kita bisa mengatur, dan klinik pertama tuh langsung dekat ke masyarakat gitu. Dan fungsinya kita sebagai dokter bukan cuma ngobatin. Kadang cuma ngajak ngobrol gitu loh. Dok, tadi aku lewat lihat mobilnya, terus aku mampir ada dokter Evi gitu. Itu tuh udah sama juga, kita juga menjaga kesehatannya dia. Betul. Atau ada pasienku yang cuman tensi aja gitu, lewat ke klinik aku, kalau pas aku praktek itu ya kita sakit nggak cuman harus kasih obat kan. Betul. Itu sih. Dan kadang kita konsul aja itu merupakan suatu terapi ya dok ya. Kadang ada pasien yang sudah tua, mungkin di rumahnya nggak ada anaknya atau misalnya nggak ada keluarganya, jadi memang rutin aja ke klinik itu seminggu sekali, memang dijadikan rutinitasnya dia gitu. Dan
ya seneng gitu. Jadi ya kita kadang ajak ngobrol aja, padahal obatnya juga cuma kita kasih vitamin, gitu kan. Cuma ajak gimana Bu, gitu kan. Cucu gimana, gitu. Salam ya sama keluarga, tuh udah pasien udah seneng banget. Luar biasa. Jadi sebuah sugesti yang positif dari seorang dokter kepada pasiennya ya, atau mereka yang membutuhkan apa sih namanya ya curhat konsultasi mengenai medis ya dok ya. Iya betul. Dan saya walaupun sebagai kepala klinik, saya sempetin buat praktek. Gimana pun juga harus tetap ketemu pasien biar kita empatinya tetap ada ya sebagai seorang dokter. Jadi nggak langsung lepas gitu aja dok ya, tetap juga praktek dok ya. Iya tetap praktek walaupun saya waktunya diatur ya. Apalagi sekarang masa pandemi yang dulunya bisa dari pagi full sampai malam, ya mungkin sekarang jaraknya lebih sedikit. Atau kita buka sekarang dengan konsultasi online misalnya, gitu kan. Jadi setengah-setengah tetap bisa komunikasi gitu kan. Tapi kontak secara langsung kita atur, gitu. Bukan dibatasi tapi diatur. Diatur dok ya. Jadi emang kondisi pandemi sekarang ini juga mempengaruhi praktek klinik ya dok ya? Pengaruh sekali. Ini teknis masyarakat yang pengen ke klinik atau ke rumah sakit itu bagaimana sih dok? Katanya sekarang kan susah mau ke rumah sakit, mau periksa-periksa susah. Jadi harusnya gimana sih kalau masyarakat? Jadi kalau ke fasilitas kesehatan selama pandemi sebenarnya hampir sama gitu ya. Mungkin memang waktu awal pandemi ya, awal wabah, memang kita juga menyarankan untuk menunda untuk gejala-gejala yang ringan gitu ya. Sebenarnya kalau gejala ringan kan bisa minum obat yang biasa diminum, kemudian istirahat gitu. Nah, tetapi bila memang harus ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, ya kita persiapin sekarang. Jadi harus pakai masker, kalau bisa pakai face shield. Kemudian nanti begitu sampai ke klinik atau ke rumah sakit, di ruang tunggunya ya kita nggak usah pegang-pegang macam-macam gitu ya. Biasanya kita gitu, iseng tangannya. Kita suka pegang-pegang. Nah ini kita ya nggak usah terlalu pegang macam-macam. Kita tunggu. Kemudian kalau ketemu wastafel langsung cuci tangan, gitu. Karena paling bagus adalah cuci tangan pakai air mengalir ya, betul, gitu. Tapi tetap dibawa hand sanitizer. Nanti ketika misalnya ketemu dokter sudah selesai dan lain-lain. Begitu sampai rumah ya ganti baju, kalau bisa mandi gitu. Nah supaya kita menghindari terjadi penularan kan gitu. Baju juga harus ganti dok ya. Baju harus ganti. Jangan sampai kita mandi baju kita pakai lagi besoknya, sama aja bohong ya dok ya. Atau sampai rumah terus langsung rebahan gitu. Langsung ke kasur dok ya. Gitu. Sekarang protapnya masuk rumah langsung ke kamar mandi. Ganti baju mandi gitu. Apalagi kalau memang misalnya ke rumah sakit ya, ya memang di situ tempatnya pasiennya di situ. Penyakit ya ibaratnya gitu dok ya, bakteri kuman dok ya. Tapi tetap perlu konsul, perlu konsul rutin ya gitu kan. Tapi kalau memang misalnya dikira penyakitnya kita yang sudah biasa, misalnya banyak kan pasien hipertensi, pasien diabetes, mereka kan obatnya sebenarnya sudah rutin ya, gitu ya. Kalau nggak ada gejala, waktu awal-awal memang kita ya udah nggak usah diteruskan saja obatnya, gitu. Tapi kalau misalnya ada gejala, apalagi gejalanya berat, gitu ya segera ke fasilitas kesehatan. Tapi tadi protokol kesehatan. Oke, jadi sebisa mungkin ya kita coba atasi dulu dok ya. Kalau emang kecuali kita emang butuh konsul, butuh tindakan, baru kita tadi ke klinik atau ke rumah sakit, fasilitas kesehatan. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat juga dok ya. Oke. Baik Bara yang ada di Facebook, yang di Instagram juga sama siang baru merapat ke kami ya. Anda tengah menyimak podcast kita di kesempatan hari ini, Bincang Santai bersama Dr. Evi Novitasari MM. Dan Anda juga bisa tanya-tanya lebih lanjut ya, silakan ya. Dan beliau ini nih, Bara ya, adalah Kepala Klinik Prima Husada. Dia juga aktif di Kemenaker RI ya, Balai Latihan Kerja Bandung. Dan beliau juga adalah owner of Klinik Amanah dan Alivia Medica Bandung ya dok ya. Betul. Sementara beliau ini dok ya. Dan yang lain-lainnya banyak. Ngajar-ngajar suka nggak nih dok? Tadinya saya ngajar di Politeknik Piksi Ganesha, dosen rumpun kesehatan. Jadi mereka punya rekam medis, punya analis gitu. Cuman sekarang waktunya saya dulu pengen banget jadi dosen. Saya bilang, saya ke yang punya pas saya mau ngajar boleh, saya bilang gitu kan. Oh boleh Dokter Evi, dengan senang hati. Saya kira jadi dosen itu bisa ngajar ketemu mahasiswa. Saya kira hanya itu. Semudah itu gitu. Rupanya harus bikin soal. Harus
koreksi ujian. Betul. Koreksinya juga dikasih waktu. Akhirnya saya nyerah. Saya bilang, belum konsul lagi dok ya. Ketika ngajar saya senang. Wah, udah siapin bahan segala macam, udah semangat lah gitu. Wah, ini saya ngajar jam segini gitu. Wah, senang banget ya. Tapi begitu di grup yang belum mengumpulkan nilai mahasiswa Dokter Evi, aduh saya bilang kayak gitu. Karena habis beres ngajar saya langsung ke IGD kan. Iya benar gitu. benar. Kalau boro-boro bisa ngoreksi betul, gitu kan. Betul. Jadi akhirnya terhambat ya, daripada saya nanti jadi menghambat, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya untuk yang mengajar rutin memang akhirnya saya lepas. Tapi komitmen saya sama salah satu poliklinik politeknik tersebut, ketika misalnya ada event-event tahunan, misalnya ada sertifikasi penanganan aplikasi medis yang setahun sekali, itu kan bisa saya jadwalkan, misalnya tiap bulan November itu saya ngajar. Ngajar juga masih ya dok ya, gitu. Di sela-sela kesibukan. Apalagi sekarang kan PJJ dok ya, ini kan ternyata lebih repot lagi untuk seorang pengajar dosen dok ya, lebih banyak lagi perintil-perintilnya yang harus disiapkan ya gitu. Jadi memang harus koreksi, harus siapin ini situ. Itu yang saya memang akhirnya nggak bisa. Kalau ngajarnya apa yang kita punya, kita berikan itu memang itu kan sih suka banget suka ya dok banget, ya. Gitu kan, gitu ketemu mahasiswa walaupun kalau diajarin kamu ngerti? Enggak, gemes gitu kan. Abis ngeliatin dokternya terus ya. Aku udah ngejelasin dari sini sampai sini, ngerti? Enggak, gitu. Itu kayaknya mahasiswanya gagal fokus ya. Senang kalau ngajar tuh ininya banyak lah gitu kan ya, walaupun saya nggak seberapa tapi ya ketemu, kita sharing apa yang kita ketahui, apa yang ilmu yang kita miliki tuh luar biasa kan gitu. Iya dok ya. Jangan kita punya ilmu kita buat diri kita sendiri gitu. Harus kita bagi. Iya. Betul. Kalau berbagi kita justru menebarkan manfaat ya dok ya. Dan itu manfaat itu akan terus mengalir sama kita sampai nanti mungkin kita nggak ada. Betul. Gitu. Mengalir tuh insya Allah dok ya. Cuma memang karena waktunya gitu kan. Saya makanya aku kalau yang dosen yang tahunan aku oke deh, aku bilang kayak gitu kan. Kalau perlu aku silahkan, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau yang ini ya dosen lain aja deh. Fokus ya dok ya. Sebenarnya kita waktu juga terbatas dan mungkin harus skala prioritas ya dok ya. Akhirnya ya udah deh aku yang di klinik aja deh, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah deh dok, katanya gitu. Oke, luar biasa dokter. Dok, ini ada Aji Morris ya. Haturan teh medis sapara kanca wilujeng mancen tugas baktos mugi sarehat wassalam. Oke, terima kasih Kang Aji lagi mantau juga nih. Oke dokter, sekarang dokter sibuk dengan aktivitas kerjaan di klinik ya. Ini juga memiliki keluarga. Ini gimana dok ngatur waktunya? Karena seorang dokter itu kan luar biasa ya, banyak harus keluar pagi yang urgensi ya, pagi di UGD kayak itu dok ya. Ini gimana yang ngatur dengan anak, dengan suami ya dok ya? Jadi memang awalnya ketika memang saya passionnya di rumah sakit dan ketika pengalaman kerja di rumah sakit itu berharga sekali buat saya. Tapi ketika sudah ada keluarga beda, apalagi kita perempuan ya gitu ya, tetap harus menempatkan diri dan seapapun profesi kita gitu tetap harus kita kodratnya perempuan. Jadi ketika suami saya protes waktu itu, kamu udahlah jangan di rumah sakit, karena di rumah sakit itu kan ketika jadi kepala instalasi tuh harus masuk ke struktural kan, ke struktural dari jam 4:30 sampai 4:30. Kemudian waktu itu saya sudah jadi kepala klinik juga, jadi dari rumah sakit ke klinik selanjutnya, jadi pulang sudah malam. Ketika suami saya protes, udah jangan di rumah sakit kata dia kayak gitu, udah di klinik aja kata dia kayak gitu. Nah, saya sempat galau lah. Saya bilang kayak gitu, kita biasa sibuk, biasa manajemen banyak orang gitu kan. Memang di klinik juga mengatur orang gitu, tapi kan skalinya lebih kecil dan lebih sederhana sebenarnya. Sudah berjalan dengan baik waktu itu kan. Sempat ini juga dulu sama suami. Kamu tahu nggak, aku tuh udah begini, aku bilang kayak gitu kan ya. Ini dikit lagi ini nih aku bilang gitu kan. Terus enggak, aku maunya kamu udah keluar aja katanya kayak gitu. Malah pengennya keluar dia bilang kayak gitu. Udah kamu di klinik aja. Oke, di klinik 2019. Oke, nurut kata suami ya, karena sempet ini juga ya. Aduh, ntar gimana nih gitu kan ya. Tapi ya ngapain kita harus gelisah ya gitu ya. Semua rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya.
udah ada rezekinya kita, porsinya segini gitu, jadi nggak usah khawatir gitu. Begitu saya keluar dari rumah sakit, alhamdulillah dapat 2 klinik yang lainnya gitu. Jadi memang dan yang ternyata yang tadinya saya khawatirkan masalah ini, masalah yang lain, ternyata nggak ada gitu kan ya. Malah saya untuk penghasilan mungkin sama dengan waktu kerja yang lebih fleksibel. Karena kalau di klinik kan lebih ini ya, lebih sederhana kan. Betul. Akhirnya lebih fleksibel dan 2019 akhir 2020 COVID ya. Iya benar. Kebayang kalau saya waktu itu masih dinas di rumah sakit dan harus kerja pakai APD. Betul, kesibukannya gitu. Ya. Dan waktu awal pandemi tuh APD tuh susah banget loh. Iya benar, itu tahu banget Bang, tahu banget. Kita masker tuh beli 400.000. Harganya mahal banget Dok ya. Beli 400.000 itu kebayang yang di rumah sakit gimana. Iya. Dan karena saya jadi kepala IGD, kebayang poli-poli yang kecil-kecil kan bisa tutup. Iya nggak? Kita tutup dulu kan karena waktu itu kontak fisik kita batasi. Tutup ya, yang buka pasti IGD pintunya. Betul Dok. Dan jadi untung itu aku tuh ada hikmahnya di situ Dok ya. Gitu. Sekarang kan saya di klinik relatif yang tadinya misalnya poli pagi tuh dari pagi sampai sore. Saya bilang yaudah dari pagi sampai siang, yang dari siang sampai sore kita buka untuk online, sesi online gitu. Tapi tetap melayani. Kalau misalnya memang pasien yang perlu rujukan, pasien yang perlu hanya konsul atau perlu obat, kita kasih, saya bilang kayak gitu. Tapi untuk kontak kan kita juga harus jaga diri juga ya. Tetap harus gitu. Jaga, Dok. Iya. Gitu. Tapi kalau di rumah sakit kalau di klinik kan relatif lebih mudah gitu kan. Beda dengan rumah sakit. Masa rumah sakit tutup sih kan? Nggak bisa dong. Nggak bisa gitu. Nah jadi ya memang salah satu hikmahnya ya akhirnya sekarang fokus di klinik, walaupun memang ada 3 klinik, tapi karena kita udah bikin sistemnya maksudnya mereka tuh harus laporan, jadi bisa kita cek, dan kita ceknya bisa di rumah, di mana aja kita bisa cek gitu. Jadi sekarang lebih mudah, jadi mudah Dok ya, dan bisa fokus sama keluarga. Jadi bisa mengatur waktunya Dok ya. Tapi ini Dok, suami anak suka ada kekhawatiran nggak kan istrinya, ibundanya seorang tenaga kesehatan, kan dengan pandemi ini, aduh takut nih mama terkena kayak gitu, ada sih nggak kekhawatiran kayak gitu? Iya, memang udah pasti ya. Orang tua juga kan ya. Saya tuh anak tunggal, jadi mama saya sama papa saya tuh, kamu tuh masih sampai hari ini tuh, kamu pakai APD ya, APD-nya jangan sampai kendor, kata dia kayak gitu. Iya sama saya juga. Dulu waktu nggak ada pandemi, anak saya bisa ikut duduk di pojokan gitu. Mama praktek dulu ya, sayang nggak. Tapi ya sekarang kan nggak bisa. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Kan banyak OTG. Betul. Pasien belum tentu dia kalau COVID OTG gimana gitu kan. Akhirnya anak yang nunggu di mobil gitu kan sama supir atau ya kita ya. Jadi kadang sekarang mungkin udah 7 tahun udah besar, jadi kalau mama praktek, mama tuh harus pakai APD, pakai sarung tangan, jadi kamu makan sendiri ya. Udah ngerti ya Dok udah ya? Ngerti sih gitu. Kalau dulu kan kita sambil bisa apa-apain gitu, diseling-seling. Sekarang sih nggak bisa sih, tantangannya sih itu. Dan dulu zaman masker masih mahal ya. Iya Dok. Itu kalau mau berangkat kerja tuh stres. Bener Dok ya? Iya. Kebayang kita misalnya klinik 3, satu masker itu kan satu kotak isinya 50 piece. Betul 50 ya Dok ya, 50 piece ya. Harga 40.000. Biasa kita beli tuh dulu di 40.000, sekarang 400.000. Betul Dok. 350.000. Ini pengeluaran bisa cuma buat beli masker doang gitu kan. Dok, belum yang lain-lain. Belum APD-nya yang lain Dok ya. Belum yang lain, apalagi ketika misalnya poli gigi itu kan mereka harus APD level 3. Ada level-levelnya Dok ya? Ada. Jadi kayak ini masker medis misalnya, kita pakai tuh masker medis. Kalau level 3 dia harus pakai yang N95 gitu, dan itu harganya mahal. Ini lagi ya, mahal lagi Dok ya. Pakai sepatu boot, terus pakai hazmat suit. Itu hazmatnya apakah sekali pakai tuh bisa dipakai lagi nggak sih Dok? Pakai. Aduh mahal gitu Dok ya, kebayang. Pakai gitu. Dan sekarang saya apalagi sekarang kan kita ada pemeriksaan ini ya, pemeriksaan rapid gitu ya. Itu ketika biasanya 1 hari misalnya, begitu ada yang positif ganti, langsung ganti semua Dok ya? Ganti semua gitu kan. Ada yang COVID kamu mandi dulu gitu, yang positif gitu. Walaupun sebenarnya COVID itu kan
ketika kita ketemu orangnya belum tentu kan kita jadi COVID juga. Betul. Iya, tergantung semua balik lagi ke sistem imun tubuh kita, Dok. Iya, nggak, walaupun yang sekarang kan itu teman kantor saya positif, jadi pada periksa semua. Betul memang gitu, tapi kan sebenarnya ya nggak perlu panik, nggak perlu karena kan ya balik lagi ke sistem imun tubuh kita. Kalau kita lifestyle-nya sudah bagus, kita bisa istirahat cukup, kita setiap hari makannya ada sayur buah gitu kan, kita olahraga gitu kan. Ya insya Allah sih gitu ya, kita bisa kelola stres dengan baik. Jadi ya ngapain terlalu khawatir berlebihan. Ya sih itu tuh aku rapat depan-depanan gitu. Langsung parno banget Dok ya kitanya ya. Gitu kan. Ya udah, jangan share makanan gitu ya, jangan share peralatan pribadi sama dia. Rasanya kan juga harusnya sebenarnya itu kan dari dulu harusnya sudah begitu ya Teh ya. Harusnya emang ya sebenarnya kebiasaan lama harusnya itu Dok ya. Dulu ibu saya cuci tangan dari dulu Dok ya. Dari dulu begitu kan. Tapi ya mungkin hikmahnya COVID ini orang jadi aware sama kesehatan. Orang jadi mau cuci tangan. Iya nggak sih? Betul banget. Gitu. Terus orang juga menerapkan etika batuk. Mungkin dulu orang batuk uhuk aja. Cuek aja Dok ya. Cuek aja gitu kan. Sekarang orang tahu beretika batuk tuh seperti apa. Batuk bersin kita jadi lebih ini ya, wise lagi Dok ya. Gitu. Jadi ya mungkin itu hikmahnya ya. Jadi banyak hikmahnya Dok ya, dibalik ini semua ya, tinggal kita menanggapinya dengan baik ya Dok ya. Dengan kita yang penting ikutin saja gitu kan. Pasti harapan saya, harapan dokter semua, harapan pemerintah juga pengen ini pandemi cepat selesai ya gitu ya. Betul, dan rasanya memang kita ya apa yang dilakukan, apa usahanya kita, lebih baik kita fokusnya ke situ, gitu ya. Jadi jangan nggak usah mikir ke sana kemari, ini vaksin begini, ini ekonomi jadi begini, gitu. Yang apa bisa kita lakukan sekarang ya kita lakukan, gitu. Bukan hanya sektor pariwisata atau ekonomi saja yang berdampak, kita juga berdampak kok. Semuanya Dok ya. Semua berdampak gitu ya. Betul. Jelas pasien berkurang, ya banget. pasien berkurang yang biasanya satu shift poli itu bisa 30, ini kan apalagi ada anjuran jangan ke rumah sakit, jangan ke klinik, berkurang. Betul. Yang pasien misalnya dokter bedah yang biasa bedah sehari berapa, ini orang semua kan ditahan-tahan. Betul. Iya nggak? Betul banget. Dokter gigi juga begitu. Sama Dok. Sama. Jadi nggak ada, nakes tuh malah juga berdampak gitu. Ya Dok ya. Dan resikonya juga lebih tinggi. Betul banget gitu. Benar banget Dok. Resiko kita tiap minggu di swab. Harus di swab Dok ya. Seminggu sekali Dok. Seminggu sekali di swab. Kita harus PCR segala macam. Ketika positif ya sama 14 hari juga. Iya enggak gitu kan. Jadi memang resikonya balik lagi, kita mau disiplin nggak sih ke diri kita sendiri? Iya, jadi intinya kita harus disiplin ya Dok ya, dimanapun dia berada Dok ya. Karena nggak hanya cuman yang ternyata yang medis pun bahkan lebih banyak lagi protokol kesehatannya Dok ya. Gitu, kita harus mandi sampai rumah mandi lagi. Bener. Harus ganti semuanya gitu kan. Itu ya. Boros pakai baju, boros mandi, boros sampo juga. Iya. Penghasilan tetap ya Dok, sama ya semuanya terdampak gitu. Ya Dok ya. Oke, mungkin mendapat tunjangan yang besar, tapi kan nggak semuanya. Mungkin Dok. yang bagian merawat pasien COVID gitu kan, tapi kan dokter-dokter yang di puskesmas, di klinik itu kan rasanya sih enggak ya, sama aja, malah turun gitu kan. Dan itu kan nggak cuma dokternya Dok ya, ada kan macam-macam di klinik kan ada tenaga administrasinya, ada bagian apanya Dok ya, semuanya juga terdampak ya Dok ya. Dan saya sih daripada kita harus nih gimana sih ini pandemi gini-gini pemerintah, ya kita yang bisa jalankan sekarang kita jalankan aja gitu kan, sambil kita ikhtiar. Karena begitu ya, saya alhamdulillah sekali ya nakes dapat kesempatan untuk vaksin kan. Saya bilang ada beberapa yang masih ragu di klinik saya, kamu kalau vaksin, saya bilang kayak gitu, kita kerja tiap hari ketemunya sama yang COVID. Betul. Saya nggak ngerti kamu kenapa nggak mau vaksin, saya bilang kayak gitu. Dok. Nah ini bagus banget nih Dok, itu emang banyak sekali yang ketakutan dengan vaksin karena ini belum yakin, masih coba-coba, nanti kita jadi kelinci percobaan dong, kita jadi korban dong nanti. Banyak underestimate ya Dok kayak gitu. Nah ini gimana nih Dok menurut dokter ya untuk mencerahkan nih pandangan masyarakat soal vaksin yang sedang mulai digencar oleh pemerintah. Jadi vaksin itu sudah lama ya, vaksinasi, imunisasi itu adalah tujuannya untuk membuat tubuh kita menjadi kebal kan gitu. Dan prosesnya sudah panjang gitu, dan Indonesia sudah
mempunyai tim ahli. Dan karena memang kebetulan suami saya ada relawan vaksin gitu. Saya tahu relawan juga dok ya? Suami saya tuh relawan vaksin, jadi saya tahu, saya nganter dia. Sebenarnya saya juga daftar, cuma mungkin karena kuota, kan itu kan ada di profiling ya. Misalnya ada yang perempuan, ada yang laki-laki, mungkin ada yang profesinya ini, yang ini gitu ya. Akhirnya memang suami saya yang dapat kesempatan jadi relawan, ya karena sehari-hari tahu ya gitu ya. Kalau dia pusing, kalau dia apa tuh kan saya pasti tahu, ya gitu. Betul. Ya nggak ada yang berarti ya, maksudnya nggak ada nggak ada sakit, nggak ada apa gitu kan. Udah berkali-kali kan itu dipanggil, kemudian PCR ulang, dan saya tahu prosesnya dan ya aman sih gitu ya gitu. Dan ingat ini adalah kasusnya emergensi ya, maksudnya urgensi, kita nih urgen loh gitu ya, kita mau kayak gimana. Cuman yang saya yakini adalah ketika ini niatnya baik ya, ini niatnya baik ya, insya Allah pasti jalannya juga baik kok gitu. Jadi kenapa sih gitu, daripada kamu ngeluh terus nih pandemi nggak selesai, tapi divaksin nggak mau. Tapi nggak mau. Iya, gitu kan. Jadi maunya apa? Udah ada solusi tapi nggak mau dilakoni ya dok ya. Tapi nggak mau ngeluh terus ya dok ya. Ngeluh terus, susah, pengangguran banyak, nggak ada kerjaan. Ini gimana dong, minta kerjaan bla bla bla. Saya bilang kayak gitu. Aduh, saya bilang kayak gitu ya. Sekarang yang bisa kreatif, yang bisa bertahan itu yang survive ya gitu loh. Betul. Iya nggak gitu. Harus survive, harus tahan tubuh bagus. Dok ya, kitanya harus bebas dari stres ya dok ya. Harus positif ya. Nah itu kan salah satunya juga kelola stres, harus bisa kelola stres, istirahat cukup. Betul. Iya nggak, walaupun kita di kantor WFH gitu kan, dapat yang di rumah gitu. Semua juga pasti berkurang gitu, karena saya selalu di salah satu kementerian juga katanya anggarannya juga dipotong untuk vaksin untuk COVID. Ya udah gitu kan, ya apa yang kita bisa lakukan nih gitu. Betul. Nah sekarang ya memang bisa kita lakukan segini. Karena bukan kita kok yang berdampak aja gitu kan. Iya dok. Semua orang juga berdampak. Kalau kita susah, ternyata orang tuh yang sana mungkin lebih susah. Mungkin banyak yang jauh lebih susah daripada kita dok ya. Dan ini sedunia ya dok. Iya. Nggak cuma di Indonesia aja gitu ya. Sedunia, negara-negara hebat, Inggris. Bahkan Inggris katanya udah lockdown lagi. Lockdown lagi dok ya. Hong Kong juga lockdown lagi kan gitu. Amerika sebegitu besarnya, sebegitu adidayanya dok ya. Adidayanya juga kayaknya juga belum ada. Betul. Mungkin rakyatnya juga di sana juga mungkin ini gitu ya. Apalagi ngatur orang Indonesia yang ragamnya banyak. Betul. Tingkat pendidikannya juga banyak. Dan disiplinnya kurang dok ya. Oke. Dok, kalau untuk masalah vaksin ini dok ya kan soalnya memang masih banyak lebih ke nakes atau mereka yang ada di area publik gitu ya dok ya. Nah ini kalau untuk masyarakat sendiri nanti teknisnya seperti apa sih dok yang mungkin dokter tahu? Nanti pasti nanti akan didistribusikan ya ketika memang nanti vaksinnya udah siap gitu ya. Saya memang belum tahu apakah nanti Sinovac atau vaksin yang kita produksi gitu ya. Ya sendiri kan di Bio Farma sedang lagi diproduksi dan diteliti kan untuk masyarakat. Tapi saya sih yakin pasti udah melalui uji coba tahap 1, tahap 2, setelah uji coba pun kita juga masih ngamatin gitu ya. Cuma memang nanti PR-nya didistribusi. Pasti nanti akan dilibatkan tuh puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi kemarin so far pengalaman saya nakes ya gitu kan, nakes saya daftarnya gampang gitu ya, daftarin ya. Kalau memang kalau kita dokter kita harus sudah punya STR, kita tunjukin bahwa kita tuh lulus tahun berapa, daftar, kemudian nanti di verif, terus langsung dapat nomor, terus langsung ke puskesmas. Ke puskesmas juga waktunya juga terserah, yang penting 1 hari sebelumnya konfirmasi, datang di sana diterima dengan baik, kemudian Mama mengisi beberapa form ya, ada pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah kita ada sakit ini itu gitu kan, kemudian dicek tensinya, disuntik, kemudian sebentar, kemudian nunggu 30 menit apakah misalnya ada reaksi-reaksi yang seperti apa gitu ya, sesuai gitu ya. Tunggu 30 menit sudah, nanti datang lagi dokter ya 14 hari lagi gitu, kayak gitu. Jadi simple dok ya. Simple gitu. Saya kira bakal ngantri, bakal chaos gitu, rasanya enggak sih gitu. Ya, nakes kan banyak ya. Dan nakes itu kan enggak hanya dokter dan perawat, ada bagian-bagian kayak di
di klinik saya ada supir ambulans segala macam administrasi, mereka juga dapat kebagian vaksinnya. Itu jadi pasti kan banyak nih, saya pikir gitu kan. Dan vaksinnya juga pasti terbatas. Rupanya enggak kok gitu, mudah banget. Ya mudah-mudahan nanti buat masyarakat juga gitu ya Teh ya. Betul. Gitu, tinggal semudah masalah itu. teknisnya aja nanti ya dok ya seperti apa ya. Teknisnya aja mungkin ya kurang lebih, makanya dicoba dulu untuk yang nakes ya sama pelayan-pelayan publik. Terus rasanya sih nggak ada kendala, nggak ada sampai ngantri segala macam tuh nggak ada sih, gitu kan. Dan jangan khawatir ya dok jangan khawatir. Ini buktinya ya. Buktinya dokter sendiri. Saya amati. Jadi suami diamati sama peneliti, saya juga amati dia nih ada gejala apa kamu ya. Apalagi suami sendiri dok ya. Bisa di ini pantau kelihatan tiap hari dok ya. Apalagi istrinya dokter gitu, jadi kepantau terus ya dok ya. Iya, jadi nggak ada sesuatu yang ini sih. Dan apa ya, ini sudah semua dunia juga kan sudah ambil jalan ini ya, vaksin ini gitu ya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan buat masyarakat nanti segera mendapatkan gitu. Dan mudah-mudahan saya sih pengennya yang mandiri juga bisa lah, supaya bisa semua golongan juga bisa dapat mengakses vaksin tersebut. Kalau sekarang mungkin belum ada kayak belum. Masih terbatas sekali soalnya ya. Iya, gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada angin segar nih ya. Jadi mereka yang sekarang udah pengen banget hanya masih nunggu ya, nanti bisa terfasilitasi ya dok ya. Oke Baraya yang masih terus memantau lewat Facebook ya, lewat Instagram kami dan juga yang melalui audio streaming ya. Kita masih berbincang bersama Dr. Evi Novitasari MM ya, dan tentunya Anda bisa share ya pertanyaan atau komen Anda, nanti kita akan langsung bacakan ya. Kita masih ada waktu nih dok, nyantai aja dok ya. Nggak kemana-mana kan dok sekarang? Enggak. Nanti paling ke klinik aja lagi. Ke klinik lagi sore dok ya. Oke dokter, ini kalau saya lihat IG-nya kan udah banyak banget nih pengikutnya dok ya. Itu dokter ngelola IG dari kapan sih dok? Kenapa sampaikan kan biasanya kalau teman-teman saya juga banyak yang dokter nggak terlalu mengelolanya nggak terlalu serius gitu ya. Dokter tuh yang bisa nih di sela-sela kesibukannya nih. Dan manfaat baiknya untuk dokter sendiri secara pribadi apa? Iya, tadi balik lagi ya, media sosial udah penting sekarang. Zaman sekarang kita nggak bisa ketinggalan gitu ya. Punya Instagram dari dulu memang gitu, tapi juga dulu kan juga hanya ketika masih muda tuh ya selfie ya kayak gimana gitu ya. Cuman udah tambahnya umur juga aduh. Kalau foto gini rada malu juga ya gitu kan. Mulai belajar juga, kita kan referensinya mana sih yang kita suka tuh gitu. Dan kita tinggal ikutin aja sih sebenarnya. Dan rupanya ternyata memang lucunya di Instagram saya kalau saya pakai baju dokter gitu ya jadi like-nya banyak. Oh gitu dok ya? Iya. Pengaruh banget dok ya? Kalau saya nggak padahal saya sih biasa aja, maksudnya semua dokter banyak loh, iya nggak sih? Yang lebih hebat, yang lebih pintar, lebih cantik kayaknya rasanya banyak gitu kan. Jadi saya sih waktu itu nganggap saya dokter tuh saya biasa aja gitu, sama aja sama yang lain karena profesi lain juga banyak yang bagus kan gitu. Tapi pas orang tuh rupanya ini gitu ya, dan ternyata ketika kita gunakan dengan baik itu bisa jadi manfaat. Iya nggak sih dok, gitu. Kadang kalau saya gini, bikin dong video cuci tangan. Kadang ngapain banget sih cuci tangan aja pakai di videoin gitu kan ya gitu. Asalnya gitu kita nggak aware gitu ternyata. Oh rupanya pas video kita di-share sama orang di Facebook gitu ya. Kemudian wah ini bagus loh gini gitu kan ya. Oh rupanya tuh hal-hal kecil begitu tuh masyarakat perlu loh. Perlu banget dok. Kita kan kadang kita kan cuci tangan 6 langkah tuh udah biasa teh. Iya bener banget, baik nakes mah ya. Nakes mah ya abis ngapain juga langsung 6 langkah. Abis ketemu pasien, terus sebelum ketemu pasien, semua harus cuci tangan 6 langkah. Cuman kadang pas dipikir-pikir, pas bikinlah kamu ini, kadang kan kita juga aduh apa sih gitu kan ya gitu. Tapi rupanya pas dicoba begitu ditaruh, ternyata responnya baik. Beda gitu. Banget dong. Beda. Ternyata rupanya ketika memang kita bukannya kita pura-pura ya, tapi memang profesi kita tuh seperti itu gitu. Dan memang harus ketika kita jadi tokoh publik tuh kita memang harus mencontohkan yang baik. Betul. Dan itu
apa sih pengaruh jadi influencer ya dok ya. Jadi itu dokter akan sangat memberikan dampak yang luar biasa loh untuk masyarakat. Karena saya juga kalau misalkan lihat dia dari orang yang ahlinya, itu kita jadi apa sih keinginan tahu kita lebih dalam lagi dan kita pengen tahu langsung gitu dari sumber yang kita percaya dan dokter bisa menjadi itu. Dan the power of social media jadi gini, kita sebenarnya mau viral, mau terkenal di sosial media gampang, iya gitu. Tapi kita mau jadi apa sih? Iya nggak sih? Kita mungkin kita ngata-ngatain orang atau kita berbuat yang nggak baik, kita bisa viral, apalagi bisa di sini banget. Bisa banget cepet gitu langsung naik gitu. Tapi ini sosial media, kamu punya sosial media, kita mau jadi apa? Kita bisa pilih loh. Kamu mau pilih jadi orang baik, kamu mau pilih jadi orang yang inspiratif, itu bisa kita mulai. Jadi itu dipilih sama kita sendiri secara sadar gitu. Dan ya kita pasti orang banyak belajar ya. Betul. Orang belajar. Jadi ya dulu juga mungkin saya alay lah ya foto-fotonya yang gimana. Masa muda sama dong kita semua gitu. Semua juga gitu ya. Fotonya begini begitu gitu. Oke, mungkin apa gitu. Tapi kan kita terus memperbaiki diri kan gitu. Dan saya juga gitu akhirnya yang tadinya males gitu kan. Ngapain gitu. Cuman ya sekarang begitu ada waktu, kita mau share apa yuk gitu. Lagi tren sepeda nih. Yuk kita share tentang kesehatan bersepeda di saat pandemi kayak gimana. Ketika ada waktu diselingin gitu kan. Itu sih yang dan penting. Asik gitu loh dok ya. Asik banget. Asik banget dan ternyata orang banyak yang ya sebenarnya kalau untuk endorse dan sebagainya pasti banyak ya dok yang nawarin ya. Banyak gitu ya sampai kadang dok ininya berapa segala macam. Saya bilang enggak, saya bilang kayak gitu, saya gratis, saya bilang. Dan memang kan untuk sosial media saya nggak cari cari keuntungan di situ gitu kan. Saya rezekinya ada di tempat lain ya, dok, dan malah saya senang, yuk kita bantu. Kadang misalnya siapa ayo gitu. Kalau memang misalnya ada produknya, asal misalnya produknya, cuma memang saya pilih-pilih misalnya dok, kayak misalnya obat-obatan atau produk-produk itu memang saya enggak, karena takutnya nanti melanggar itu dia, dok, tapi kalau untuk makanan, untuk apa yang bisa dipakai asal sesuai sama saya, silakan aja, saya bilang sangat gitu. Bisa membantu dok ya. Iya, apalagi misalnya warga Kota Bandung yang ini mangga. Oke, luar biasa. Pokoknya kepoin aja nih Baraya ya. Alamat IG-nya apa nih dok? IG-nya Dr. F. Dr. F ya. Dr. F. Kemudian kalau FB main juga nggak dok? FB tuh sebenarnya hanya dulu ya. Mungkin ada ke IG sekarang ya. Iya, karena banyak yang gitu kalau di FB ya, banyak yang apa sih? Nggak bisa kita batasin ya. Iya, gitu kan. Jadi sih biasanya link dari Instagram ke situ, dan banyak yang fake, hati-hati. Instagram saya, gitu, terus dok? FB saya banyak yang fake. Banyak yang fake. Iya. Jadi harus hati-hati nih. Hati-hati dan kalau ini misalnya dibantu report aja kalau memang misalnya tahu gitu kan itu bukan saya, bantu report. Kalau ada yang fake yang aneh-aneh langsung laporan sama dokternya langsung ya. Karena biasanya dipakai untuk jualan obat-obat. Obat-obat yang mungkin ya nggak jelas ya, BPOM ada apa enggak. Itu karena ada dokternya tadi ya, maka diambil tuh ya sama akun itu ya. Sampai capek. Saya udah nge-report, saya udah ini tapi masih terus orang begitu. Saya sampai mikir kenapa sih orang tuh kerja tuh dari hasil yang kayak gitu ya. Itu dia dok ya. Ya kamu kalau misalnya mau jual produk ya jual aja gitu kan, begitu kan. Kalau dia konsisten, kalau memang produknya bagus kan akan terjual. Ngapain harus pakai foto orang sih? Itu sering ya dok ya? Sering foto banget. Dokter dipakai ya? Sering banget sampai hari ini tuh masih banyak. Ini Evi ya? Bukan, aku bilang gitu sampai orang, aku ini FB kamu gitu ya. Oke. Ini itu bukan aku. Tuh, ya Allah. Jadi banyak banget dok ya? Banyak, jadi makanya akhirnya udah kalau misalnya ini aku mau ini FB kamu apa sih? Oh ya ini, aku bilang kayak gitu. Daripada orang kalau nyari sendiri takutnya malah nyasar ya dok ya. Dapatnya fake akun. Oke. Jadi kalau IG Dr. F hati-hati ya. Tapi Dr. F sama sejauh ini nggak ada aman-aman saja dok yang di IG? Di IG banyak juga. Aku taruh di highlight yang fake akun. Jadi nanti bisa dilihat yang fake mana aja. Oke. Gitu. Dan aku suka balas-balasin kok DM kalau santai, kalau udah ini. Baik banget. Jadi bisa ya kalau kita DM dibalas ya dok ya? Balas. Jangan khawatir, pasti dibalas Baraya. Dibalas. Kalau DM-nya baik, aku balas juga. Nah, itu dia ya. Gimana orangnya ya? Kalau YouTube dokter ada juga? YouTube belum ada. Baru ini IG ya? Iya. Oke. Jadi kepoin nanti Baraya semua bisa banyak dapat informasi juga ya dok ya di situ ya.
Oke, dokter. Waktu kita sedikit lagi nih, Dok. Mungkin masih ada pesan-pesan, tips and trik untuk Baraya semua pagi di masa pandemi seperti ini, Dok. Mangga. Yang pasti di masa pandemi ini jadi perubahan ya buat kita semua ya. Jadi tetap kuncinya adalah protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan, pakai masker. Sekarang sudah rasanya masker tuh udah jadi kebutuhan. Ketika kita keluar rumah, lupa pakai masker, lupa bawa masker, balik lagi. Balik lagi. Sediain Dok, di tas disediain, di rumah disediain. Sekarang jadi gitu Dok ya. Satu box di mobil disediain gitu kan ya. Pakai masker, kemudian cuci tangan, memakai hand sanitizer kalau memang misalnya tidak ketemu wastafel gitu ya. Kemudian kalau stres ya. Kemudian ini Dok yang susah kalau stres Dok. Kalau stres ya. Jangan. Itu emang pengaruh banget gitu Dok. Pengaruh ketika misalnya kita stres, daya tahan tubuh kan jadi turun. Iya kan gitu. Jadi dibawa happy aja gitu, nggak usah terlalu. Kalau sedih jangan terlalu sedih banget, jangan marah jangan terlalu marah banget gitu. Dan ketika misalnya banyak pasien saya yang gini, ketika dia positif ya gitu, Dok saya mesti gimana? Bahkan begitu tes positif nangis. Oh gitu Dok ya? Itu aduh saya bilang kayak gitu kan. Bahkan ketika oke, kamu positif, yang lainnya harus periksa juga. Gitu, satu rumah deh siapa? Oh nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Saya bilang kayak gitu. Ketakutan ya? Udah takut duluan, panik. Ini gimana? Nelfon saya, Dok ini gimana? Gini. Nunggu PCR lama, saya harus ngapain? Gak usah panik. Jangan saya panik. bilang kayak gitu kan. Sekarang tenang dulu, diperiksa satu rumah, yang mana yang positif, yang mana negatif, biar kita tahu solusinya mau ngapain nih, gitu. Loh nggak usah gimana kamu kan kalau positif tinggal telepon saya, dokter saya butuhnya harus kayak gimana, isolasi mandirinya seperti apa sih, gitu kan rasanya sudah mudah ya. Betul, gitu informasi kan udah banyak ya sekarang ya. Jadi tenang aja dulu gitu ya, kalau misalnya emang harus istirahat ya nggak, ya ketika mungkin kamu dikasih sakit supaya istirahat. Betul. Selama ini kerja sibuk terus kesana kemari. Yang resiko tinggi itu kan yang masih beraktivitas tinggi kan. Betul. Keluar kota Dok ya. Keluar kota, banyak ketemu banyak orang gitu kan. Itu yang sangat tinggi resikonya gitu kan. Mungkin ketika kamu dikasih positif, kamu harus istirahat gitu ya. Dan kalau saya seneng banget misalnya bisa nyantai gitu ya, bisa bed rest Dok ya. Bisa ngurus rumah ya nggak sih, bisa sholat juga bisa tepat waktu. Bener. Gitu kan, bisa jam 12 gitu kan. Itu hikmahnya gitu. Itu sebenarnya harta yang luar biasa Dok ya, yang mungkin jarang ditemui oleh orang-orang sekarang. Betul. Ya karena sibuk ya. Iya, kalau kita masih saya kadang masih suka nanti aja deh gitu kan. Masih banyak pasien nih, masih ada tamu segala macam. Ketika kita harus bed rest, emang benar-benar harus isolasi mandiri. Ya bisa lakukan hal-hal yang ya buat yang positif gitu kan. Jadi itu kelola stres itu seperti itu gitu kan ya. Dan yakin bahwa kalau dia sakit pasti suatu hari pasti sembuh. Iya ada. Dan ya pandemi ini bukan cuma kita gitu ya, dan bukan aib kok gitu ya. Bukan aib. Jadi malah ketika saya positif gitu kan, malah saya gimana sih ininya, apa sih emang gejalanya tuh apa sih yang dirasakan gitu, malah bisa sharing, bisa apa saja yang kamu lakukan sih supaya yang tadinya saya positif jadi negatif nih sekarang gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan Dok ya. Nggak perlu khawatir, informasi juga banyak sudah bisa kita dapatkan dari berbagai pihak yang terkait ya Dok ya. Jadi kita hadapi, kita jalani Dok ya. Enjoy aja ya Dok ya. Jangan ketakutan yang berlebihan Dok ya. Dan malah sekarang misalnya gini, saya ketika pandemi gitu banyak di rumah kan gitu kan, mungkin yang ide-ide kreatif nih bikin YouTube ya nggak sih gitu kan, bikin podcast kayak gini itu dulu kayaknya nggak kepikiran ya nggak sih gitu kan. Kemudian sekarang sistem rapat pakai Zoom, menurut saya tuh bagus loh ya nggak sih. Iya benar ya, nggak harus nyediain konsumsi ya, nggak harus keluar ya misalnya. Ya kalau untuk koordinasi kecil sih bisa gitu, dan itu manfaat loh kalau menurut saya gitu kan. Nah itu yang kita harus sesuaikan gitu kan ya. Jadi jangan diambil nih gimana sih gitu. Lebih menyesuaikan diri, siapa yang bisa beradaptasi itu nanti yang bisa survive. Insya Allah nih apa yang disampaikan dokter menjadi inspirasi untuk semua Baraya ya.
Oke, terima kasih juga. Ini ada yang sampaikan salam, Dok. Ya. Waalaikumsalam. Salam Baktos Kasadana di Cianjur. Wah, orang Cianjur lagi manco ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung. Baik dokter, kita sudah habis dokter. Terima kasih banyak undangannya. Mudah-mudahan bisa kesini lagi. Insya Allah harus dok. Sukses terus untuk baraya kita semua. Amin. Dokter juga dok ya, sukses selalu. Salam buat bapak di rumah, buat anak juga, keluarga. Sehat selalu juga dok ya. Terima kasih. Baik, baraya semua yang melalui Instagram ya, yang melalui Facebook juga. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan insya Allah kita akan hadirkan podcast-podcast kita berikutnya. Mudah-mudahan selalu memberikan informasi yang positif dan inspiratif ya. Demikian bincang kita bersama Dr. Evi Novitasari MM. Sampai jumpa dari kesempatan. Saya Andes Medi dan juga segenap kru yang hadir, yang bertugas mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com